Yesus yang telah bangkit dan hidup senantiasa menyertai kita umatnya. Maka damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, maka aku mengutus kamu menjadi pewarta damai. Bukan sebaliknya, bukan menjadi seorang penghasut. Bukan untuk menjadi saling membenci, saling curiga, saling menjatuhkan, saling memfitnah. Bukan. Tapi panggilan kita sebagai saksi Kristus, yakni untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kerahiman Allah kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kerahiman yang sudah kita rasakan itu kita wartakan, kita sebarkan kepada semua orang, terutama bagi mereka yang belum mengalami pertobatan, yang belum mengalami kedamaian dalam hidupnya. Kita rangkul mereka, bukan membenci mereka, tetapi mari kita rangkul dan membawa mereka untuk mengalami kedamaian, dan pada akhirnya mereka sampai pada pengakuan iman, ya Tuhan dan Allahku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang kedua, juga oleh Paus Yohanes Paulus II kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. 30 April tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II memaklumkan atau menetapkan kerahiman ilahi sebagai perayaan bagi seluruh gereja Katolik. Dalam sebuah ensiklik Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Dives in Misericordia dikatakan bahwa Allah sebagai Bapa sungguh Maha Rahim. Kerahiman Allah, kerahiman ilahi senantiasa terbuka bagi semua orang yang berdosa yang mau mengalami pertobatan. Artinya kerahiman Allah lebih besar daripada dosa manusia. Oleh karena itu, orang atau kerahiman ilahi, kerahiman Allah memberikan damai kepada orang yang mau bertobat. Dan damai itu pula lah yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Damai sejahtera bagi kamu, dikatakan oleh Yesus bagi para murid yang pada waktu itu merasa ketakutan. Dan damai sejahtera itu pula yang menjadi tugas dan perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita senantiasa hidup dalam damai dan menyebarkan, mewartakan damai Tuhan itu dimanapun kita berada. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan Tuhan itu juga berlaku bagi kita pada pagi hari ini. Damai sejahtera bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II dalam homilinya mengatakan bahwa dunia yang sedang kita huni ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Mengapa demikian? Ada banyak alasan. Dan kita tahu bahwa ada banyak konflik yang merajalela dan berkepanjangan di dunia ini. Ada banyak orang yang mati, padahal mereka tidak bersalah. Hanya karena korban kepentingan kelompok tertentu. Banyak orang yang meninggal yang tidak bersalah sama sekali. Dan kebencian pun ada di dunia ini. Rasa dendam. Tidak ada penghargaan terhadap martabat manusia. Kultur kematian semakin bersahabat. Ini adalah dosa yang melawan kerahiman ilahi. Maka Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan hati manusia supaya semakin mengasihi dan membangun damai dan keadilan di dunia ini. Dan damai itulah yang juga menjadi tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Damai bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga kamu saya utus untuk membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di tengah-tengah rasa takut dan rasa cemas yang dialami oleh para murid atas peristiwa kematian Yesus dan rasa takut dan cemas kepada para pemuka Yahudi, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah para murid. Padahal dikatakan semua pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mungkin kalau kita baca di perikop Injil yang lain dikatakan Yesus, para murid terkejut. Kok tiba-tiba ada orang yang menyapa mereka.
dan mengaku sebagai Yesus. Dan pada hari ini Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan damai kepada mereka. Kecemasan, ketakutan, dan pada akhirnya diubah oleh Yesus menjadi sebuah kedamaian. Dan kedamaian itulah yang juga mestinya kita rasakan di tengah-tengah banyak masalah, pandemi, di mana-mana terjadi bencana alam. Kemarin kita merasakan gempa. Tidak tahu apakah kita juga berhamburan keluar dari rumah. Takut, cemas. Itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi Tuhan datang untuk mengubah kecemasan dan ketakutan kita itu menjadi sebuah sukacita, menjadi kedamaian. Dan setelah para murid, dikatakan 3 kali Yesus memberikan damai kepada para murid. Damai bagi kamu, damai bagi kamu, dan yang terakhir, damai bagi kamu. Damai, kedamaian menjadi hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus terjadi di dunia ini. Dan hal itu juga yang menjadi perhatian Yohanes Paulus kedua pada tahun 2002 yang lalu. Kita semua sebagai orang yang telah dibaptis juga mendapat tugas perutusan ini, membawa damai kepada semua orang di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kecemasan yang kita alami di saat situasi dunia pandemi yang belum berakhir. Kita juga merasa cemas, tetapi Tuhan memberikan perutusan kepada kita, membawa damai itu, membawa damai, mengubah kecemasan banyak orang menjadi sebuah kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setelah Yesus memberikan damai kepada para murid, kemudian Yesus menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ini menjadi inspirator bagi para murid dalam tugas perutusannya. Dan kita semua juga telah menerima Roh Kudus melalui sakramen Krisma yang telah kita terima. Menerima Roh Kudus mendorong kita untuk membawa damai di tengah-tengah dunia, untuk membawa atau menjumpai saudara-saudara kita yang belum mengalami kedamaian itu. Di mana? Kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Mungkin di tengah-tengah kita atau di lingkungan hidup kita, di lingkungan masyarakat kita, banyak orang yang belum merasakan kedamaian itu. Banyak orang yang belum mau bertobat. Dan pada akhirnya, itulah yang menjadi tugas perutusan kita. Merangkul banyak orang, merangkul orang-orang yang belum bertobat. Dan membawa mereka sampai pada pengakuan iman, ya Tuhan dan Allahku. Sebagaimana pengakuan iman Thomas pada hari ini, ya Tuhan dan Allahku. Ketika orang sudah mampu merasakan damai, merasakan sukacita dalam hidupnya, memberikan dirinya untuk mengalami pertobatan, maka mereka akan mengakui dan mengimani, ya Tuhan dan Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang boleh kita petik dari minggu Paskah yang kedua atau minggu kerahiman ilahi ini untuk kehidupan rohani kita? Ada 3 hal. Yang pertama, merasakan kerahiman Tuhan. Kita semua diundang untuk merasakan kerahiman Tuhan itu. Santa Faustina bersaksi bahwa Tuhan menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Intinya, bahwa Tuhan kita itu Maha Rahim, maka Ia tetap menunjukkan kerahimannya kepada manusia yang berdosa, yang membutuhkan pertobatan. Kerahiman Allah terbuka untuk semua orang. Maka mari kita senantiasa berusaha untuk mengalami kerahiman Tuhan itu. Salah satunya adalah lewat sakramen tobat. Sakramen tobat menjadi saat di mana kita mengakui segala dosa kita dan mengalami kerahiman Tuhan yang mengampuni dan membebaskan dosa-dosa kita.
maka jangan takut untuk mengaku dosa. Yang kedua, daya tahan iman dalam kebangkitannya. Bacaan kedua menegaskan untuk menjadi saksi yang benar perlu diupayakan dan menjadi pribadi yang bermental pantang menyerah, yang teguh pada pendirian. Yang penting dipelihara oleh setiap umat yang percaya adalah kebenaran, yang tidak mengenal kompromi, dan kasih yang teraplikasi secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran itu tidak mengenal yang namanya kompromi. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dan kasih itu kita wujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan melalui kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, kita dimampukan untuk bertahan melewati berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang sewaktu-waktu dapat mengancam, menggoyahkan iman, serta yang bertujuan memecah belah persekutuan kebersamaan kita. Ketika orang tidak mampu mewartakan kebenaran, maka yang ada adalah terjadinya perpecahan, menghasut, dan menyebarkan fitnah. Maka sekali lagi, jika benar, katakan benar. Jika benar, lakukan yang benar. Dan jika salah, katakan salah. Dan jika tidak benar, jangan lakukan yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah panggilan kita sebagai saksi Kristus. Panggilan kita untuk menghadirkan damai sejahtera adalah wujud kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Suatu bukti bahwa Yesus yang telah bangkit dan hidup senantiasa menyertai kita umatnya. Maka damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, maka aku mengutus kamu menjadi pewarta damai. Bukan sebaliknya. Bukan menjadi seorang penghasut. Bukan untuk menjadi saling membenci, saling curiga, saling menjatuhkan, saling memfitnah. Bukan. Tapi panggilan kita sebagai saksi Kristus, yakni untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kerahiman Allah kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kerahiman yang sudah kita rasakan itu kita wartakan, kita sebarkan kepada semua orang, terutama bagi mereka yang belum mengalami pertobatan, yang belum mengalami kedamaian dalam hidupnya. Kita rangkul mereka, bukan membenci mereka, tetapi mari kita rangkul dan membawa mereka untuk mengalami kedamaian, dan pada akhirnya mereka sampai pada pengakuan iman, ya Tuhan dan Allahku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih atas kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang telah melayani pada perayaan Ekaristi pada pagi ini. Mari kita berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, segala rencana, pekerjaan, niat baik, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, dan mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus.